Part 2. Aula Hidden Poison. Awalnya itu adalah kediaman tempat ketua klan tinggal dan di mana keputusan keluarga besar dibuat. Tapi karena posisi ketua telah kosong dalam waktu yang lama, tempat itu sekarang menjadi ruang dewan dari para tetua. Di tempat tersebut, salah satu ketua yang mengumpulkan para tetua yang lain, dia pun memulai membahas tentang membuat keputusan akhir pada keikutsertaan putra dari Poison Phoenix Tang Yeon-myung. Dalam pembahasan tersebut, tetua itu berkata, kalau Tang Yeon-myung secara resmi belum mengumumkan kepartisipasiannya. Bahkan semua orang tahu, kalau Tang Yeon-myung sering dipukuli secara terang-terangan oleh anak-anak lain, dan karena hal tersebut, tetua itu berkata, kalau mengeluarkan dia dari kompetisi tidak akan ada yang masalah, karena Tang Yeon-myung masih belum bisa menunjukkan pencapaiannya. Salah satu tetua yang lain yang mendengar itu, dia pun mempertanyakan, apakah tidak apa-apa mengeluarkan Tang Yeon-myung dalam kompetisi ketua klan sedangkan dia adalah keturunan dari ketua klan sebelumnya. Karena kalau hal itu terjadi, itu akan mempertanyakan legitimasi kompetisi di masa depan. Kemudian, tetua sebelumnya membalas perkataan mereka, kalau terlepas dari itu bisa dipahami apa tujuan mereka. Tetapi, kalau orang yang tidak terampil dalam seni bela diri mengikuti kompetisi tersebut, itu akan menimbulkan sebuah masalah besar, dan meski dia adalah keturunan dari ketua sebelumnya, tetua tersebut berkata kalau Tang Yeon-myung bukan apa-apa selain beban bagi keluarga mereka. Tak berselang lama, Tang Yeon-myung pun datang ke tempat tersebut sambil menyeret Tang Yang Ryong, sehingga membuat para tetua yang lain yang melihat itu pun terkejut. Kemudian, tetua yang membicarakannya pun berkata kepada Tang Yeon-myung, apakah dia tahu apa yang sudah ia lakukan? Dan dengan tenang, Tang Yeon-myung berkata kalau dia sangat menyadari hal tersebut, lalu menunjukkan wajah Tang Yang Ryong yang ia seret ke arah tetua tersebut sambil berkata, kalau sepanjang waktu yang ia alami sangat membuatnya tertekan, dan karena sudah tidak bisa menahan perasaan tersebut, Tang Yeon-myung berkata kalau dia tidak bisa menahannya lagi dan membalas mereka. Salah satu tetua yang melihat itu, dia pun merasa kesal dan berkata, apakah Tang Yeon-myung tidak mengetahui, kalau menyakiti pesaing dalam kompetisi ketua klan merupakan kejahatan serius? Dan Tang Yeon-myung pun berkata, kalau dia sangat menyadari peraturan dari klan mereka. Namun terlepas dari itu, tidak ada masalah dengan pertarungan di antara mereka. Lalu, tetua yang sebelumnya yang menyadari apa yang diinginkan oleh Tang Yeon-myung, dia bertanya, apakah Tang Yeon-myung ingin mengikuti kompetisi ketua klan? Dan Tang Yeon-myung pun berkata, kalau tindakannya yang sekarang tidak cukup meyakinkan kalau keterampilannya kurang dalam mengikuti kompetisi ketua klan, Tang Yeon-myung menyuruh tetua tersebut untuk pergi ke lapangan terbuka di luar aula utama. Karena di tempat tersebut, Tang Mun-chan dan Tang Jong-il yang dulu menindasnya, Tang Yeon-myung berkata kalau dia sudah membalas mereka, seperti mengikuti aturan dari keluarga mereka, untuk membayar kebaikan dengan 2 kali lipat, dan membalas dendam dengan 10 kali lipat. Tetua tersebut yang menahan amarahnya karena apa yang dilakukan oleh Tang Yeon-myung sembari tetua yang lain sedang memprotes apa yang dilakukan oleh Tang Yeon-myung adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir. Tetua tersebut lalu menghentikan mereka kemudian berkata untuk membiarkan Tang Yeon-myung untuk mengikuti kompetisi tersebut, karena dengan kepercayaan dirinya yang begitu tinggi untuk mengikuti kompetisi ketua klan tersebut, mereka tidak bisa menghalanginya untuk berpartisipasi. Namun terlepas dari itu, sambil menunjukkan raut wajah yang begitu emosi, tetua tersebut berkata kepada Tang Yeon-myung, jika dirinya tidak bisa menjadi ketua klan muda, dirinya akan membayar konsekuensi apa yang telah ia lakukan di hari tersebut. Setelah kembali ke kediamannya, Tang Yeon-myung pun memberitahukan tentang keikutsertaannya dalam kompetisi ketua klan muda kepada ibunya. Dengan nada yang tegas dia berkata kalau dia harus mengikuti kompetisi tersebut, dan Tang Ji-hye yang mendengar itu, dia berkata dalam hatinya, kalau apa yang dikatakan anaknya tersebut bukanlah gurauan semata, dan tanpa disadari, anaknya yang diberi nama Yeon-myung yang mengartikan bertahan selama mungkin, dia yang berpikir kalau anaknya masihlah seorang anak kecil, akhirnya menjadi seorang pria yang sudah beranjak dewasa, sekaligus di waktu yang sama menyadari
kalau dia merasakan kehadiran pria yang hebat di dalam tubuh anaknya tersebut. Tang Jihye lalu berkata kepada anaknya, kalau dia tidak akan menanyakan bagaimana anaknya tersebut mempelajari teknik bela dirinya atau bagaimana dirinya mengalahkan tidak hanya satu anak seusianya yang selalu membulinya. Namun Tang Jihye meminta satu jawaban dari anaknya tersebut, apakah Tang Yeon-myung yakin dengan keikutsertaan dalam kompetisi ketua klan itu? Dan Tang Yeon-myung sambil tersenyum, dia berkata, kalau dia sebagai anak dari Poison Phoenix Tang Jihye, akan menunjukkan kehebatan kepada orang-orang yang merendahkan mereka. Dan Tang Jihye, dia yang mendengar hal tersebut, dia pun menangis dan langsung memeluk anaknya tersebut sambil berkata kalau dia sangat bangga kepada anaknya yang sudah tumbuh menjadi pria hebat. Dan Tang Yeon-myung yang merasakan kehangatan dari pelukan ibunya tersebut, dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia berjanji kalau dia akan menyingkirkan siapapun yang mengganggu kehidupannya yang sekarang. 1 bulan kemudian, salah satu petinggi dari klan Tang yang selalu menjaga keluarga Tang Jihye pun mengunjungi kediaman Tang Jihye untuk mempertanyakan, apakah mereka harus membiarkan Tang Yeon-myung begitu saja? Karena, kompetisi ketua klan muda bukanlah permainan anak-anak, yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa dari Tang Yeon-myung. Dan Tang Jihye selaku dari ibunya pun berkata untuk membiarkan anaknya tersebut, karena dia meyakini, kalau anaknya tersebut mempunyai alasannya sendiri. Ditambah, anaknya tersebut bukanlah orang yang bertindak tanpa rencana. Petinggi tersebut yang diketahui bernama Tang Jeohui, yang menjabat sebagai Dark King Great Leader, meski menyadari kalau Tang Yeon-myung sudah mulai berbeda dari mentalnya, keberaniannya, serta ketenangannya yang ia tunjukkan saat datang ke tempat aula Hidden Poison, tapi dengan sikapnya tersebut bisa menimbulkan kekacauan untuk dirinya sendiri. Namun ibunya percaya, kalau anaknya tersebut tidak akan apa-apa, karena Tang Jeohui selalu menjaga anaknya tersebut sampai sekarang, dan karena hal tersebut, Tang Jihye berkata kalau dia sangat bersyukur, karena Tang Jeohui selalu menjaga keluarganya sampai di detik itu. Dan Tang Jeohui pun berkata, kalau itu sudah kewajibannya, karena Tang Yeon-myung adalah keturunan dari pemimpin klan mereka sebelumnya. Namun terlepas dari itu, Tang Jeohui bertanya-tanya, apakah tidak masalah Tang Yeon-myung berlatih secara terpisah? Di tempat Tang Yeon-myung yang sedang bermeditasi, di waktu tersebut, Tang Yeon-myung berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, apa yang telah aku lakukan sejauh ini? Memakan makanan bersih yang disiapkan oleh ibu, banyak tidur, dan menggunakan metode internal untuk memperbaiki jalur ki yang terpelintir. Sekedar mengasah kekuatan dan keterampilan tidak diperlukan saat ini. Bagi seseorang sepertiku, yang telah dibangkitkan dari masa laluku yang mencapai Realm Sword Master, hal seperti itu dapat dilakukan kapan saja. Namun sekarang, sangat penting untuk membentengi wadah yang berisi kekuatan itu, yakni tubuh. Pada usia 12 tahun, meridian dan jalur seluruh tubuh tidak banyak tersumbat oleh kotoran. Seiring meningkatnya levelku, sudah sewajarnya transformasi kelahiran kembali akan terjadi. Tapi meski begitu, pondasi tubuh tetap penting. Untuk mempertahankan keseimbangan, aku sekarang perlu fokus dan istirahat yang cukup untuk pertumbuhan fisik. Dan ini sudah cukup. Setelah beberapa waktu berlalu, hari di mana kompetisi itu pun telah tiba. Setelah berpamitan kepada ibunya, Tang Yeon-myung dan Tang Jeohui pun pergi ke tempat kompetisi. Dan di tempat tersebut, tepatnya di aula Dark King, Tang Yeon-myung yang sedang menunggu Tang Jeohui yang pergi untuk mengurus beberapa hal tentang kompetisi ketua klan tersebut sambil memakan kue beras yang ia bawa. Tak berselang lama, terdengar perkataan sekelompok anak-anak yang berkata, kalau Tang Yeon-myung yang sebagai anak dari Poison Phoenix yang katanya sudah menghajar Tang Munchan, mereka beranggapan kalau hal tersebut adalah rumor semata, karena mereka yang mengetahui kalau Tang Yeon-myung yang tak belajar seni bela diri, mana mungkin bisa menghajar Munchan dan kelompoknya. Ditambah, mereka yang meremehkan Tang Yeon-myung yang tak mempunyai keterampilan dalam seni bela diri dan mengikuti kompetisi tersebut, itu akan mencoreng kompetisi ketua klan muda dan berniat akan memberikan pelajaran kepada Tang Yeon-myung. Tang Yeon-myung yang kesal dengan perkataan mereka, dia pun lalu melemparkan makanan yang ia bawa. Sehingga,
Salah satu dari mereka pun terkena telak tepat di kepalanya, sekaligus membuatnya terkapar tak berdaya. Temannya yang melihat itu pun merasa kesal, karena Tang Yeonmyung tiba-tiba menyerang mereka dengan senjata tersembunyinya. Namun salah satu dari mereka, setelah melihat apa yang terjadi, dia berkata, kalau apa yang dilemparkan oleh Tang Yeonmyung hanyalah sepotong kue beras yang ia makan. Ketika temannya akan membalas apa yang dilakukan oleh Tang Yeonmyung kepada rekannya, Tang Yeonmyung pun berjalan menghampiri mereka sambil berkata, meski mereka berkelompok lebih banyak dibandingkan dengan Tang Munchan, dan meski mereka tahu kalau Munchan dan kelompoknya sudah dipukuli dari apa yang mereka dengar, Tang Yeonmyung berkata kalau mereka ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Munchan dan kelompoknya, mereka dipersilahkan untuk maju. Dan mereka yang tersulut dengan apa yang dikatakan oleh Tang Yeonmyung, dengan serentak, mereka pun langsung menerjang untuk menyerang Tang Yeonmyung, dan setelah beberapa saat, mereka pun dikalahkan dengan mudah, dan salah satu dari mereka yang terkena serangan dari Tang Yeonmyung, dia pun terlempar keras dan membentur dinding, yang membuat Tang Jeohui yang baru datang untuk mengurus kompetisi ketua klan muda yang melihat itu pun terkejut. Tang Jeohui yang melihat kalau anak yang terlempar tersebut adalah salah satu peserta kompetisi. Dia yang menyadari kalau ada yang terjadi di Aula Dark King. Dia pun bergegas untuk melihat apa yang sudah terjadi. Dan setelah melihatnya, dia pun terkejut, karena beberapa anak dari peserta kompetisi terlihat terkapar kesakitan. Dan Tang Yeonmyung yang sembari duduk di tumpukan anak-anak tersebut, sambil memakan kue beras yang tersisa. Dia berkata kalau apa yang terjadi bukan salah dirinya, melainkan salah mereka yang mencoba menyerangnya, sehingga membuat Tang Jeohui mulai merasa was-was, karena apa yang sudah terjadi akan menimbulkan keributan dari para tetua, dan tepat setelah kabar tentang perkelahian antara Tang Yeonmyung dan beberapa dari peserta kompetisi sampai ke telinga para tetua, mereka pun memprotes apa yang dilakukan oleh Tang Yeonmyung, karena mereka berpikir, kalau Tang Yeonmyung sampai menjadi ketua klan muda, hal yang lebih buruk akan benar-benar terjadi. Sehingga, mereka pun meminta salah satu peraturan kompetisi untuk diubah kepada tetua yang di beberapa waktu yang lalu menentang keikutsertaan Tang Yeonmyung dalam kompetisi tersebut. Yang diketahui dia bernama Tang Seokjung, yang menjabat sebagai tetua agung. Setelah para peserta berkumpul untuk mendengarkan arahan dari para tetua, salah satu dari mereka pun bertanya-tanya, bagaimana kompetisi tersebut akan dilakukan, dan salah satu dari mereka yang berada di sampingnya, dia yang mendengar perkataannya pun sambil berbisik-bisik berkata, kalau kompetisi tersebut akan dilakukan di gunung, dan mereka akan menjalani latihan selama 2-3 tahun, kemudian melanjutkan ke duel 1 lawan 1. Peserta yang mempertanyakan kompetisi tersebut bertanya kepada peserta yang memberitahukannya, kenapa dirinya tahu tentang role kompetisi tersebut, sedangkan detail dalam kompetisi tersebut sangatlah rahasia, dan peserta yang memberitahukannya pun berkata, kalau itu karena dirinya mempunyai ayah yang bekerja di kantor umum yang memberitahukannya. Tak berselang lama, Tang Jeohui pun berjalan dan berdiri di hadapan mereka untuk memberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Di antaranya, kompetisi tersebut berlangsung selama 2 tahun, dalam jangka waktu 3 tahun, mereka harus berlatih terlebih dahulu. Di antaranya, tahun pertama, mereka harus menemukan metode latihan yang sesuai bagi masing-masing individu untuk melakukannya secara mandiri, kemudian di 2 tahun selanjutnya, mereka akan berada di pengawasan warrior yang ditugaskan untuk menjalankan pelatihan komprehensif. Dan setelah semua pelatihan selesai, Tang Jeohui berkata kalau kompetisi utama akan dilakukan, dan kompetisi tersebut akan dilakukan dalam bentuk Gu Poison, yang dikatakan oleh Tetua Agung Tang Seokjung, sehingga membuat peserta yang membocorkan role dari kompetisi tersebut pun merasa terkejut, karena apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tetua Agung Tang Seokjung. Gu Poison, sebuah metode yang melibatkan penempatan racun yang kuat ke dalam toples untuk saling bertarung, untuk memurnikan racun yang kuat. Pertandingan racun Gu mengacu pada kompetisi pertarungan pribadi di mana peserta bertarung hingga hanya tersisa 1 orang. Lalu, Tang Seokjung berkata, kalau awalnya, mereka akan menyeleksi ketua klan muda dengan duel 1 lawan 1.
Namun karena kejadian yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu yang mengakibatkan banyaknya peserta yang drop out, jika mereka melanjutkan dengan aturan yang sama, insiden seperti itu mungkin akan terulang kembali. Dan karena hal tersebut, Tang Seok-jung berkata kalau mereka sudah merenungkan hal tersebut dan mengubah format kompetisi agar para peserta bisa mengerahkan kekuatan penuh yang mereka punya. Dan di sisi para peserta, mereka yang tahu tentang kejadian tersebut, mereka pun mulai melihat ke arah Tang Yeon-myung dengan tatapan yang penuh amarah. Lalu, Tang Seok-jung melanjutkan perkataannya kembali dengan berkata, kalau posisi ketua klan muda sangatlah penting bagi masa depan keluarga Tang, dan pertarungan tersebut bukanlah untuk anak-anak biasa, serta, kompetisi tersebut juga sebagai upacara mulia di mana seseorang mempertaruhkan nyawa mereka sampai batas kemampuan masing-masing. Tang Seok-jung menyemangati mereka untuk menunjukkan kemampuan-kemampuan terbaik yang dimiliki oleh mereka. Dan di sisi Tang Yeon-myung, dia yang melihat ke arah para peserta seperti Tang Mun-chan, Tang Jong-il, Tang Yang Ryong, Tang Seok-chon dan Tang Geklin. Yeon-myung berkata dalam hatinya, kalau kompetisi tersebut tidak akan sulit sama sekali. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.